Hai. Sampurasun. Kula nuwun. Oras. Di Indonesia banyak sekali bahasa daerah. Maka dari itu, digunakanlah bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kalian penasaran gak sih sejarah bahasa Indonesia itu dibentuk bagaimana? Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Sehingga bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya, Kerajaan Sriwijaya maju ke Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Ada 4 faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia. Apa sih lingua franca itu? Lingua franca adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sangat sederhana sehingga mudah dipelajari. Kenapa sangat sederhana? Karena dalam bahasa Melayu tidak ada tingkatan-tingkatan bahasa. Yang ketiga, beberapa suku di Indonesia seperti suku Jawa dan suku Sunda secara sukarela mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu ini memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian, pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa persatuan, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Dan hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja, karena perkembangannya di Nusantara bertumbuh dengan pesat. Apalagi bahasa Indonesia memiliki sifat yang terbuka, oleh karena itu bahasa-bahasanya banyak yang diserap oleh bahasa asing maupun daerah. Berikut ini adalah tahapan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Official. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan untuk bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan Belanda dalam berkomunikasi, maka diciptakan pembekuan ejaan. Ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu menggunakan huruf Latin yang mudah dimengerti oleh orang Belanda. Contohnya, J menjadi Y, OM menjadi U, dan juga tanda petik angka 1 seperti makmur menjadi makmur. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi diciptakan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia yaitu Suwandi. Tujuan diciptakan ejaan ini adalah untuk menggantikan dan juga menyempurnakan ejaan sebelumnya, seperti OE menjadi U, tanda petik atas makmur menjadi makmur, dan juga beberapa kata disertai dengan kata berikutnya. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalian pasti udah pada tahu dong apa itu EYD. EYD adalah ejaan yang berlaku pada tahun 1992 sampai tahun 2015. EYD mengatur tentang penggunaan kaidah bahasa Indonesia secara lengkap, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring, serta huruf-huruf seperti F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing juga resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Yang keempat ada ejaan bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang mengatur tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, EB pun resmi menjadi ejaan bahasa Indonesia yang baru. Latar belakang adanya ejaan ini karena adanya perkembangan teknologi, seni, dan pengetahuan yang membuat bahasa Indonesia menjadi semakin luas. Ejaan ini mengatur dan menyempurnakan EYD sebelumnya, terutama dalam hal penggunaan diftong, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak tebal. Tuh lah, Era.